Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Salsabila Syahid dari kelas 10 IPA 4 nomor urut 3. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu daur dari siklus biologi kimia. Namun, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu apa itu siklus biologi kimia. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa biologi kimia itu berasal dari kata biologi, geologi, dan kimia. Jadi, siklus biologi kimia itu adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Jadi bisa dikatakan bahwa proses ini tuh terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Dalam siklus biologi kimia ini terdiri dari beberapa macam daur, yaitu daur air, daur karbon atau oksigen, daur fosfor, dan daur nitrogen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang daur nitrogen. Berikut penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang daur nitrogen. Nah, perlu kita ketahui bahwa gas nitrogen di alam itu dapat diikat oleh bakteri pengikat nitrogen atau biasa juga disebut dengan nama bakteri fiksasi nitrogen. Di mana bakteri ini banyak hidup di tanaman polong-polongan. Dapat kita lihat di sini, ini merupakan salah satu contoh tanaman polong-polongan, di mana akarnya itu berupa bintil-bintil, di mana di dalamnya itulah banyak terdapat jenis bakteri yang dapat mengikat nitrogen, seperti bakteri Rhizobium dan bakteri Azotobacter. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat gambar hewan, di mana hewan ini tentu saja suatu saat nanti akan mati atau punah, yang kemudian akan diuraikan atau mengalami dekomposisi oleh dekomposer. Nah, baik itu secara aerob maupun anaerob. Selanjutnya itu adalah tahap amonifikasi, di mana tahap amonifikasi itu adalah proses pembentukan amonium, di mana amonium di sini sudah berbentuk NH4+. Mengapa telah berbentuk amoniumnya sudah berbentuk berupa NH4+? Karena amonium di sini sudah terionisasi dengan sempurna di dalam tanah. Selanjutnya amonium itu akan berubah menjadi nitrit atau NO2-, di mana proses perubahan dari amonium menjadi nitrit disebut dengan nama proses nitrifikasi, di mana proses ini dibantu oleh bakteri aerob di dalam tanah, di mana bakterinya itu berupa bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrosococcus. Lalu, setelah menjadi nitrit, maka akan dilanjutkan menjadi senyawa yang lebih kompleks, yaitu nitrat atau NO3-, di mana proses perubahan dari nitrit menjadi nitrat itu melalui proses yang bernama proses nitrifikasi, di mana proses ini juga dibantu oleh bakteri, yaitu bakteri Nitrobacter. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses nitrifikasi adalah proses pengubahan dari amonium menjadi nitrit, lalu nitrit itu diubah menjadi nitrat dengan bantuan beberapa jenis bakteri. Nah, setelah berbentuk nitrat, maka bisa kita langsung gunakan untuk tumbuhan, di mana prosesnya itu bernama proses asimilasi, di mana proses ini digunakan untuk mendukung proses metabolisme dan fisiologis tumbuhan. Selain itu, nitrat atau NO3- ini juga dapat langsung digunakan oleh bakteri dan langsung dilepaskan ke udara, di mana prosesnya itu bernama proses denitrifikasi. Jadi dapat kita simpulkan lagi bahwa apabila nitrat atau NO3- itu langsung digunakan oleh tumbuhan, maka pasti melalui proses yang bernama proses asimilasi. Sedangkan apabila langsung digunakan oleh bakteri dan dilepaskan langsung ke udara, maka melalui proses yang bernama proses denitrifikasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.